Mengapa Kadin harus dibegal, harus dipecah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, andaikan Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin saat ini berada di kolam atau di ceruk pemenang pemilu presiden, apakah Arsyad akan dibegal dari kepemimpinannya jadi Ketua Umum Kadin? Dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan menarik membaca apa yang terjadi, yang mendadak tiba-tiba ada sebuah gerakan yang melakukan penggulingan terhadap Arsyad Rashid dari kursi Ketua Umum Kadin. Kadin ini adalah sebuah organisasi perkumpulan para pengusaha-pengusaha yang pada umumnya memang kalau sudah di Jakarta, di pusat ini, yang berhimpun di sana adalah gajah-gajah perusahaan yang ada di Republik Indonesia. Dan mereka tentu akan punya akses kepada proyek-proyek nasional, punya akses terhadap APBN, punya akses terhadap sumber daya alam yang bisa diambil untuk dikelola oleh badan usaha para pengusaha-pengusaha yang berkumpul di Kadin tersebut. Jadi Kadin ini punya privilege yang luar biasa, punya peluang yang luar biasa. Mereka mendapat kesempatan pertama di jajaran depan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis-bisnis yang ditawarkan oleh APBN, ditawarkan oleh kekuasaan negara, dan ditawarkan oleh bangsa ini. Inilah dasarnya mengapa Kadin menjadi sebuah organisasi yang sangat menarik. Kalau dulu banyak organisasi perusahaan yang ada, Gapensi, Perhimpunan Kontraktor-Kontraktor, dan lain-lain, asosiasi pengadaan, asosiasi. Tetapi yang paling menarik dari semua adalah Kadin. Organisasi ini sudah sangat tua dan sangat luar biasa pengaruhnya di dalam dunia bisnis yang ada di Indonesia. Nah, kembali kepada pokok pertanyaan tadi. Mengapa Arsyad Rashid harus dibegal dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin? Dan mengapa andaikan Arsyad berada di ceruk pemenang Pilpres, apakah dia akan dibegal, dijatuhkan? Dua pertanyaan ini kita jawab dengan analisis. Yang pertama, mengapa Arsyad Rashid harus dibegal, dijatuhkan dari kursi Ketua Umum? APBN 2025 dan program-program Prabowo ke depan menawarkan banyak janji politik yang sangat menggiurkan bagi dunia usaha. Salah satu adalah program pengadaan makan gratis. Ini akan menghabiskan uang yang sangat besar, puluhan triliun nilainya. 2025 diperkirakan sekitar 70 triliun. Ini uang yang sangat besar andaikan dikelola oleh pengusaha-pengusaha pengadaan makanan yang ada di Kadin. Belum lagi pembangunan proyek infrastruktur dan lain-lain, serta dana-dana lain yang bisa diambil. Dan ini menjadi sangat menggiurkan bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Kadin, karena tentu Kadinlah perusahaan yang akan pertama sekali mendapat kesempatan ini, karena di sanalah para pengusaha kita berhimpun. Jadi menjadi pengurus Kadin adalah sebuah jalan bagi kesuksesan bisnis, karena tentu mereka akan mendapatkan perhatian lebih dulu dibanding yang bukan pengurus. Itulah salah satu alasan mengapa kursi Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid harus dibegal, harus diambil. Yang kedua, andaikan Arsyad Rashid berada di ceruk pemenang pemilu, apakah dia akan dibegal? Saya jawab tidak. Saya yakin bahwa Arsyad Rashid tidak akan pernah dijatuhkan dari kursinya sebagai Ketua Umum Kadin andai dia berada di ceruk pemenang Pilpres. Dan ini semua adalah tentang kepentingan politik yang bergabung dengan kepentingan penguasa dan pengusaha. Inilah kalau kita mengingat Pak Rizal Ramli dulu pernah mengeluarkan istilah peng-peng, pengusaha, penguasa, atau penguasa, pengusaha. Dua gabungan yang menjadi simbiosis mutualisme dan saling menguntungkan. Tentu menguntungkan bagi pribadi masing-masing dulu, baru pada organisasi, dan baru pada yang lebih lebar lagi kalau disisakan. Nah, inilah alasan dan kenapa terjadi Munas luar biasa Kadin yang mirip dengan Kongres luar biasa Partai Demokrat zaman dulu yang berupaya menjatuhkan, mengambil kursi dari Agus Harimurti Yudhoyono yang dianggap tidak sah. Saya melihat ada kesamaan tipikal yang dilakukan Munaslup Kadin dengan Kongres luar biasa Partai Demokrat. Sama-sama dihadiri oleh sebagian pengurus sah dan lebih banyak orang-orang yang tidak sah untuk sebagai pemilik suara. Tapi ya itulah yang terjadi, dan semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya backup, dukungan dan restu dari kekuasaan. Inilah republik kita.
Tanpa restu itu tidak mungkin Kadin akan gonjang-ganjing. Nah, kita lihat apakah kekejaman dari penguasa saat ini yang selalu membegal, menghancurkan, mengadu domba, memecah belah organisasi-organisasi akan bertahan, ataukah suatu saat akan berbalik, semua anak panah ini membelah, memecah dirinya. Yang sekarang berkuasa ini menghancurkan, membelah dirinya karena kekuasaan yang dia pakai sering menghancurkan, membelah, memecah belah pihak yang lain. Inilah karma yang akan terjadi nanti. Kita akan tunggu. Tetapi yang pasti, Arsyad Rashid menurut saya sampai saat ini masih sah sebagai ketua umum Kadin. Dan Kadin Munaslup kemarin harus dianggap munaslup abal-abal yang tidak sah. Karena ya terlalu receh yang mereka lakukan dengan kongres, dengan munaslupnya.